Saya akan menjelaskan penggunaan persediaan yang ada di hotel. Penggunaan persediaan untuk operasional hotel harus diadministrasikan dengan baik, karena penggunaan sama artinya dengan pemakaian yang merupakan biaya bagi masing-masing departemen yang meminta atau yang request barang ke store atau ke gudang. Jadi untuk mengetahui ya biaya setiap departemen yang ada di hotel, administrasi yang baik itu yang seperti apa sih? Jadi saya jelaskan administrasi yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu diselesaikan dengan tepat waktu dan akurat. Maksud diselesaikan dengan tepat waktu dan akurat adalah apakah pekerjaan yang cepat diselesaikan menjamin pekerjaan itu dikerjakan dengan benar. Jadi selain cepat, itu harus juga akurat sesuai dengan prosedur atau kenyataan jumlah barang. Contohnya input daging yang datang dari supplier itu harusnya 10 kg tapi dicatat 100 kg. Maksud ingin cepat selesai tapi malah tidak ada kesesuaian. Jadi selain cepat harus akurat juga. Kemudian yang kedua tentang administrasi yang baik adalah kesesuaian antara laporan di sistem dan kartu stok atau bin card. Ini yang paling sering terjadi, ketidaksesuaian antara laporan di sistem dan kartu stok atau bin card. Biasanya ini terjadi karena lupa mencatat salah satu jumlah barang, baik itu yang masuk maupun yang keluar pada sistem atau bin card. Jadi idealnya memang pencatatan ini dilakukan 2 kali, yaitu pada sistem dan kartu stok atau bin card. Kemudian yang ketiga adalah biaya masing-masing departemen atau outlet yang ada di hotel itu sudah sesuai. Administrasi yang baik bertujuan untuk mengetahui biaya-biaya masing-masing departemen. Saya berikan contoh untuk kesesuaian biaya masing-masing departemen. Misalnya departemen atau outlet restoran itu kan banyak jenisnya, ada Chinese, India, Western, Balinese dan lain-lain. Misalnya ketika Chinese atau departemen Chinese mengambil barang dengan menggunakan form pastinya untuk meminta atau request barang, itu namanya form store requisition dari departemen Chinese. Misalnya tulis daging ayam, ikan, beras dan lainnya. Tiba-tiba ada outlet lain atau departemen lain, misalnya dari bagian India atau Western, ikut nebeng, yaitu ikut satu di form tersebut biar nggak ribet buat form lagi. Kemudian hal ini tidak diinformasikan ke bagian store atau bagian yang bertugas bahwa ada barang yang di request dari outlet lain atau departemen yang lain. Ini berdampak atau menyebabkan biaya atau cost Chinese, departemen Chinese tidak sesuai. Ini sering sekali terjadi. Jadi biaya atau cost Chinese jadi terlihat sangat besar, padahal ada bagian atau dari departemen yang lain yaitu ikut nebeng atau ikut minta barang di form yang sama. Harusnya memang ada kedisiplinan yang diharapkan, memang pembuatan form sendiri-sendiri. Kalau itu departemen Chinese buat form sendiri, begitu juga departemen yang lain. Yang keempat adalah kemudahan mendapatkan informasi. Ketika administrasi sudah dilakukan dengan baik, maka untuk mendapatkan informasi jadi sangat mudah. Informasi ini digunakan untuk membuat laporan persediaan di hotel. Apa saja itu? Yang pertama, general food atau beverage cost. Ini laporan yang berisi perhitungan biaya makanan dan minuman.
Kemudian yang kedua ada stock of name report, merupakan laporan yang menjelaskan tentang hasil inventarisasi persediaan pada akhir periode untuk dipakai sebagai dasar mencocokkan dengan saldo akhir pada BINCAT. Ini berkaitan dengan administrasi yang baik yang nomor 2, yaitu kesesuaian antara laporan di sistem dengan kartu stok atau BINCAT. Ya, ketika emang sudah dilaksanakan atau dilakukan kesesuaian antara sistem dengan BINCAT, untuk laporan nomor 2 atau pembuatan stock of name report ini jadi sangat mudah. Kemudian yang ketiga ada cost reconciliation. Ini merupakan rekonsiliasi atas pengeluaran biaya makanan dan minuman yang akan dipakai sebagai dasar menghitung food atau beverage cost. Kemudian yang terakhir adalah flash cost atau daily food cost. Ini merupakan laporan yang menunjukkan perbandingan antara total sale dengan total cost. Berikut saya tampilkan contoh soal cost reconciliation. Tolong diperhatikan untuk jenis atau contoh soal ini. Pertama yang harus dicari adalah persediaan awal, itu dengan menjumlah barang yang ada di store dan di outlet. Outlet yang dimaksud di sini adalah departemen-departemen yang ada di hotel, seperti outlet Chinese, Western, India, dan lain-lainnya. Nilai atau jumlah persediaan awal bisa dilihat untuk store itu 10 juta, kemudian outlet 5 juta, itu dijumlahkan terlebih dahulu, diakumulasikan, jadinya persediaan awal adalah 15 juta, 10 tambah 5 juta. Kemudian ada pembelian ini sebesar 20 juta. Data ini didapat dari purchasing, bagian pembelian itu kita tarik atau kita dapat informasinya dari purchasing, itu senilai 20 juta, dan mendapatkan hasil makanan yang tersedia untuk dijual. Tinggal dijumlahkan biasa menjadi 35 juta. Kemudian untuk persediaan akhir, ini adalah stok yang tersedia di store atau outlet yang bersangkutan, itu ada 7.500.000 dan 3.500.000, jadi 11 juta sebagai nilai pengurang dari makanan yang tersedia untuk dijual. Jadi 35 juta dikurangi 11 juta mendapatkan hasil 24 juta sebagai konsumsi makanan bruto. Selanjutnya mencari harga pokok penjualan makanan itu dengan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilihat rinciannya yang sudah ada diketahui biasanya di soal. Itu transfer ke bar, transfer dari bar, kemudian makanan karyawan, sales entertainment itu biasanya sebagai pengurang. Kecuali transfer dari bar yang kembali ke persediaan, maka bisa dilihat untuk hitungannya adalah 3 juta untuk penyesuaian rekonsiliasi kos makanan. Itu mendapatkan hasil harga pokok penjualan makanan adalah 21 juta. 24 dikurangi dengan 3 juta. Diketahui penjualan makanan senilai 42 juta. Kemudian untuk mencari persentase harga pokok makanan, tinggal perhitungannya 21 juta dibagi 42 juta dikali 100%, itu mendapatkan hasil 50%.